Polisi masih dalami penyelidikan kecelakaan bus ALS dan truk tangki minyak di Jalin Sumuratara. Sejumlah saksi, termasuk pengelola bus, kondektur, dan penumpang selamat telah diperiksa. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang. Sedikitnya 9 rumah terbakar dan 10 kepala keluarga terdampak. Satu anggota jemaah calon haji asal 4 Lawang dikabarkan meninggal dunia saat menuju asrama haji Sumatera Selatan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Melanie Safitri. Inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Sumatera Selatan. Polisi masih mendalami penyelidikan kecelakaan bus ALS dan truk tangki minyak di Jalin Sumuratara. Sejumlah saksi termasuk pengelola bus, kondektur, dan penumpang selamat telah diperiksa. Kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki minyak di Jalan Sumusirawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan 18 orang masih terus diselidiki polisi. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, penyidik juga telah memeriksa pengelola otobus, kernet, serta penumpang yang selamat. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya unsur kelalaian. Hingga kini kecelakaan terus masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dapat kami sampaikan dan kami informasikan sampai saat ini proses penyelidikan sedang berjalan dan untuk hasil laboratorium forensik masih dalam berproses sehingga saat ini secara detail belum bisa dapat kami sampaikan. Nanti untuk update lebih lanjut segera kami informasikan melalui konferensi. Korban kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki minyak mendapat santunan dari Jasara Harja. Korban meninggal dunia menerima 50 juta. Sementara korban luka mendapat 20 juta rupiah. Pendataan ahli waris korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki minyak dilakukan Jasara Harja di posko antemortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Proses ini turut melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan penyaluran santunan tepat sasaran. Jasara Harja menyiapkan santunan sebesar 50 juta rupiah bagi korban meninggal dunia dan 20 juta rupiah bagi korban luka. Penyerahan akan dilakukan setelah proses identifikasi korban rampung. Sementara itu, tim DVI Polda Sumsel masih menunggu hasil pencocokan DNA di Pusdokes Mabes Polri untuk memastikan identitas para korban meninggal dunia. Kita untuk menyerahkan santunan masih menunggu hasil dari DVI. Jadi fix semua hasil dari DVI. Lalu kita juga saat ini juga masih mendata keluarga korban. Kita sudah kerjasama dengan Dukcapil. Tim DVI Polda Sumsel berhasil mengidentifikasi jenis kelamin 16 korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki minyak. Korban terdiri dari 13 pria dewasa dan 3 perempuan dewasa. Tim DVI Polda Sumatera Selatan berhasil mengidentifikasi jenis kelamin 16 dari 17 jasad korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki minyak di Muratara. Korban terdiri dari 13 laki-laki dewasa dan 3 perempuan dewasa, sementara 1 jenazah lain belum dapat diidentifikasi karena kondisinya sulit. Meski jenis kelamin telah diketahui, proses identifikasi nama korban masih menunggu hasil uji DNA. Hal ini karena barang pribadi yang menempel pada tubuh sudah tidak ditemukan dan kondisi jenazah sudah tak utuh.
Tim DVI juga mengalami kendala pada pemeriksaan gigi karena kondisi yang sudah rapuh akibat terbakar sehingga memerlukan metode identifikasi berbasis DNA. Di sisi lain, keluarga sebetulnya menunjukkan data, sudah memberi data kita cukup lengkap. Ada tai lalat, ada tato tadi, ada warna kulit, rambut, segala macam. Tapi penemuan pada jenazah tidak bisa ketemu karena kondisi jenazahnya. Untuk kondisi gigi sendiri Bu mungkin akan bisa membantu. Nah, jadi tentang gigi, tadinya kami berharap itu kita bisa mengidentifikasi dari gigi. Karena berkaca pada pengalaman korban kebakaran sebelumnya, gigi itu sangat membantu. Namun dalam kecelakaan kali ini, karena apinya sangat besar, sehingga sebagian besar tulang, termasuk gigi, itu juga menjadi rapuh. Nah, ketika menjadi rapuh, begitu dipegang, hancur. Sehingga mau tidak mau kita memang hanya berharap pada DNA. Nah, DNA-nya itu memang agak lama, berkali-kali disampaikan, paling cepat itu 5 hari. Satu jenazah dan seorang pasien yang jadi korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Jenazah Tahrul, 31 tahun, korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki minyak dibawa dari RSUD Rupit ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang sebelum dipulangkan ke Tegal, Jawa Tengah melalui jalur darat. Sementara korban Jumiatun dirujuk untuk operasi lanjutan akibat luka bakar karena fasilitas RSUD Rupit belum memadai. Sebelumnya, suaminya Ngadiono lebih dulu diterbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang menggunakan helikopter. Kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki minyak di Jalan Lintas Sumatera menewaskan 18 orang, 2 korban kritis dan seorang kernet mengalami luka-luka. Kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara karena butuh ruangan khusus untuk luka bakar, jadi butuh bernunit karena di sini belum tersedia. Apakah masih dibutuhkan tindakan operasi untuk pasien Jumiatun? Ya, pasti itu akan dilakukan oleh bedah plastik. Karena ini kan penanganan awal, debridemen awal, nanti selanjutnya akan dilakukan tindakan operasi lagi oleh dokter bedah plastik yang ada di Palembang. 2 korban selamat kecelakaan bus ALS dan truk tangki minyak masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel. Salah satu korban ditidurkan karena saluran pernafasannya terganggu. Ngadiono dan Jamiatun, pasangan suami istri korban selamat dalam kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki minyak masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Ngadiono mengalami luka bakar 50% dan Jamiatun mengalami luka bakar 95%. Namun untuk korban Ngadiono kondisinya telah membaik dan akan menjalani operasi pada hari Senin. Sementara istrinya Jumiatun kondisinya masih kritis hingga tim dokter harus menidurkannya dengan dibantu alat untuk makan dan minum. Kasus kebakaran itu yang terjadi bukan hanya luka bakar pada tubuh, tapi terjadi juga trauma inhalasi yang bisa mengakibatkan kerusakan pada organ napas dan juga organ bagian dalam tubuhnya. Jadi yang perlu kita antisipasi adalah kenapa si Nyonya Jumiatun ini kita berikan alat bantu nafas, karena memang di dalam saluran nafas dan saluran tenggorokannya itu semuanya melepuh atau terbakar. Jadi memang harus diberikan perawatan lebih intensif lagi. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang, Minggu malam. Sedikitnya 9 rumah terbakar dan 10 kepala keluarga terdampak.
Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur 2 Palembang, sekitar pukul 19.30 Minggu 10 April 2026. Api cepat membesar dan merambat ke rumah warga, karena sebagian besar bangunan berbahan kayu. Warga panik menyelamatkan barang berharga sambil menunggu petugas pemadam tiba. Polisi menduga api pertama kali muncul dari salah satu rumah di bagian belakang permukiman dan diduga dipicu kebocoran gas dari kompor. Saat kobaran api membesar, terdengar ledakan dari arah lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Untuk rumah yang terdampak kebakaran ada 9, 8 rumah terbakar dan 1 rumah kebakaran. Untuk dugaan penyebab kebakaran masalah api dari mana, Pak? Untuk penyebab kebakaran awal diduga dari kompor dari dapur salah satu keluarga di belakang, kemudian karena angin kencang dan padatnya penduduk, kemudian rumah kayu sehingga api cepat menyebar. Sementara itu, Polresta Bengkulu membongkar praktik penjualan BBM oplosan di salah satu kontrakan di Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Polisi menangkap 1 orang dan menyita 1,5 ton BBM yang tersimpan di dalam jerigen. Dugaan pengoplosan BBM di Kota Bengkulu terungkap setelah polisi menerima laporan terkait aktivitas bongkar muat mencurigakan di sebuah kontrakan di Muara Bangka Hulu. Saat melakukan pemeriksaan, polisi menemukan puluhan jerigen berisi BBM yang diduga digunakan dalam praktik pengoplosan. Dari lokasi, polisi menyita sekitar 1,5 ton BBM jenis Pertalite beserta sejumlah wadah penampung untuk keperluan penyelidikan. Polisi juga menangkap seorang pria RZ yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Hingga kini petugas masih mendalami asal BBM, jaringan distribusi, serta kemungkinan adanya pelaku lain. Jadi dari informasi yang kita terima dari masyarakat terkait dengan adanya penimbunan BBM ini ditindaklanjuti oleh Reskrim Polresta Bengkulu. Jadi kita berhasil mengamankan sekitar 1,5 ton. Ya. Nanti sedang kita kembangkan lagi, sedang kita dalami dari mana sumbernya dan kemudian siapa-siapa yang terlibat di dalam ini. Kita sedang lakukan. Sejauh ini pelakunya sudah diamankan berapa orang, Pak? Pelakunya sudah. Nanti kami berikan waktu yang tepat untuk menyampaikan. Jadi kalau kita sampaikan sekarang nanti informasinya masih belum lengkap. Soalnya nanti segera kita rilis. Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang menangkap seorang tersangka pengedar narkoba. Dari penangkapan itu, polisi menemukan paket sabu di lokasi berbeda. AM ditangkap tim Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang di kawasan Selindung di kediamannya. Penangkapan berawal dari laporan terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 13 paket sabu siap edar. Pengembangan berlanjut ke Gabek dan menemukan 3 plastik sedang berisi sabu serta 73 paket kecil yang disimpan dalam jerigen berlapis daun kering. Polisi juga menyita timbangan digital, kemasan plastik, dan telepon genggam. Seluruh barang bukti dan tersangka kini dibawa ke Polresta Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Narkoba Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan 1 orang laki-laki berinisial AM yang duga pelaku penyalahgunaan narkotik. Dari tangan tersangka kita amankan di wilayah Selindung. Dari tangan tersangka kita amankan 34 gram sabu yang terbagi dalam 1 bungkus besar, 2 bungkus sedang, serta 86 paket kecil yang siap edar. Nah, dari tersangka kita memperoleh keterangan bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari saudara DK yang saat ini dalam proses pengejaran. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Jelang Idul Adha, Perum Bolok Bengkulu menjamin ketersediaan minyak kita di pasar. 718.000 liter minyak kita siap didistribusikan ke seluruh pasar di Bengkulu. Perum Bulog Bengkulu memastikan ketersediaan minyak goreng minyak kita di pasar dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idul Adha. 718.000 liter minyak kita telah disiapkan untuk didistribusikan ke seluruh pasar tradisional di Bengkulu. Pasokan ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga harga tetap stabil sesuai harga eceran tertinggi. Bulog juga menyatakan pasokan akan terus ditambah sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk itu, Bulog meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah mengirimkan data kebutuhan pasar secara akurat agar distribusi dapat berjalan optimal.
Bulog Bengkulu menegaskan komitmen menjaga kelancaran distribusi minyak kita sehingga pasokan tetap tersedia dan harga tetap terkendali. Itu kurang lebih di 718.000 liter akan kita salurkan, distribusikan ke seluruh pasar-pasar SP2KB ataupun pasar-pasar tradisional yang ada di wilayah kerja Bengkulu. Harapannya juga dari dengan teman-teman di Disperindak, baik di provinsi, kabupaten, kota, ini juga kita sinergikan sehingga nanti pada saat pendistribusian minyak kita, dan salah satunya adalah untuk meredam terhadap kelangkaan, ada dan seterusnya, atau isu-isu yang lainnya. Nah, ini kita Bulog dengan stok yang cukup tadi ini, sama seperti beras, bisa kita katakan untuk menghadapi Lebaran Idul Adha, tidak perlu khawatir. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Melani Safitri. Saudara, beralih ke informasi haji. Satu anggota jemaah calon haji asal 4 Lawang dikabarkan meninggal dunia saat menuju asrama haji Sumatera Selatan. Kabar duka datang dari embarkasi Palembang. Seorang calon asal haji 4 Lawang, Roswati Iding Sastrawijaya, meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju asrama haji Sumatera Selatan. Ketua PPIH embarkasi Palembang Muhammad Arkan Nur Wahidin membenarkan kabar tersebut usai menerima kedatangan kloter 14 Senin 11 Mei 2025. Almarhumah diketahui berangkat bersama suaminya dan sebelumnya dalam kondisi kurang sehat. Ia meninggal dunia sebelum tiba di asrama haji. Roswati tergabung dalam kloter 12 yang telah diberangkatkan pada Sabtu lalu. Hingga saat ini 5.698 jemaah dan 52 petugas dari 13 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu 15 jemaah tercatat batal berangkat dan 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit sambil menunggu keputusan keberangkatan tahun ini. Ya, sebenarnya jamaah itu masih di daerah asal, belum masuk asrama haji. Bahkan sebagian panitia nggak tahu kecuali ada berita itu yang kita dapatkan dari ini dari petugas daerah. Ya, yang meninggal istrinya, ya suaminya ya sehat. Tapi kemarin kita konfirmasi suaminya sepertinya nunda juga. Penuh semangat mewarnai keberangkatan kloter 11 embarkasi Palembang di asrama haji Sumatera Selatan. Jemaah calon haji langsung mengenakan pakaian ihram sebelum bertolak ke Jeddah lalu ke Mekah untuk menjalankan umroh wajib. Suasana berbeda terlihat di asrama haji Sumatera Selatan saat keberangkatan kloter 11 embarkasi Palembang. Jemaah langsung mengenakan pakaian ihram karena masuk gelombang kedua yang terbang ke Jeddah untuk menjalankan umroh wajib. Jemaah tampak bersemangat dan telah melakukan berbagai persiapan mulai dari meningkatkan ibadah hingga menjaga kesucian diri sebelum mengambil mikot. Alhamdulillah fisik mental sudah siap dan kami rajin cek kesehatan. Insya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesehatan yang fit dan kami yang alhamdulillah masih sehat, masih energik selama 13 tahun ini kami sangat bangga. Dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah suci ke tanah suci Mekah dan Madinah. Jam 2 udah bangun, sudah mandi, sholat tahajud. Kami tadi sudah itu sholat safar, ke aula ngantarkan koper, dan itu sholat subuh. Nanti kita itu ambil mikot ya. Itu tadi tidak bisa lagi kita pakai harum-haruman atau pakai bedak atau segala macam, pakai minyak-minyak tidak bisa lagi. Sudah suci. Hingga kloter 11, embarkasi Palembang sudah memberangkatkan 4.867 jemaah. Pada kloter ini, 444 jemaah diberangkatkan sementara 1 jemaah menunda keberangkatan karena faktor kesehatan. Itu akan kita berangkatkan dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin ke King Abdul Aziz, Jeddah. Kloter 11 ini jumlahnya 444 orang.
1 orang tertunda karena kesehatan. Yang ditunda hari ini masih di Poliklinik Embarkasi. Kloter 11 terdiri dari jemaah asal Palembang, Oku Selatan, dan Lahat. Seluruh jemaah langsung ke Jeddah sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah. Muhammad Reza Fahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak hanya fokus ibadah, jemaah juga diminta untuk berolahraga agar fisik tetap bugar. Petugas mengimbau jemaah haji tidak memforsir tenaga untuk ibadah sunnah, mengingat puncak haji masih beberapa minggu lagi. Bertempat di Hotel Al-Hidayah di Sektor 10 daerah kerja Mekah, jemaah haji embarkasi Banjarmasin mendapat kunjungan dari petugas sekaligus mendapat edukasi, menjaga kebugaran tubuh selama menunggu puncak haji di Padang Arafah. Jemaah juga diajak senam pagi agar tubuh lebih fit ketika melakukan aktivitas ibadah. Terlihat sejumlah lansia sangat antusias mengikuti olahraga ringan ini. Petugas juga menghimbau jemaah terus menjaga kesehatan agar saat puncak haji nanti kondisi tubuh tetap prima. Untuk jamaah yang baru tiba kedatangan dari Indonesia ya melalui Jeddah dan memasuki Mekah untuk menyelenggarakan umroh wajib ya, kami himbau ya untuk tetap menjaga kesehatan ya sebelum umroh, kemudian beristirahat sejenak untuk kemudian melaksanakan ibadah umroh. Ya, kami menghimbau bahwa tujuan Bapak dan Ibu jamaah haji yaitu untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Itu tujuan utama Bapak dan Ibu hadir di sini ya untuk menyelenggarakan ibadah haji. Oleh karena itu, silahkan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, namun jangan sampai memforsir diri ya sehingga nanti di waktu pelaksanaan wajibnya yaitu wukuf di Padang Arafah, fisik Bapak dan Ibu tetap terjaga dengan baik. Pelayanan jemaah haji Indonesia di sektor Bir Ali sebagai titik pengambilan mikot atau niat ihram disebut menjadi benchmark atau tolak ukur bagi negara-negara lain dalam melayani jemaah. Kehadiran petugas haji Indonesia terbukti berkontribusi dalam kelancaran beribadah. Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah menjadi titik krusial bagi jemaah haji yang bergerak dari Madinah menuju Mekah untuk mengambil mikot atau niat umroh. Di tengah hilir mudik jemaah yang datang, kehadiran petugas haji Indonesia di sektor ini terbukti menjadi tombak kelancaran ibadah. Kesigapan dalam pelayanan di sektor ini disebut menjadi benchmark atau tolak ukur bagi negara-negara lain dalam melayani jemaah. Hingga saat ini bahkan hanya Indonesia yang menjadi satu-satunya negara yang mendapat fasilitas kantor khusus dari otoritas Arab Saudi di area Bir Ali. Terdiri dari 30 petugas di sektor Bir Ali, semuanya turun langsung ketika ada pendorongan jemaah menuju Makkah. Mereka ditempatkan mulai dari pintu masuk masjid, area toilet, hingga di dalam masjid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, saat ini kami bersama tim Ses Dirjen Bina Layanan dan Ses Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, beserta Direktur Kemitraan dan tim yang lainnya. Ini melihat langsung kondisi di Bir Ali, layanan yang ada. Ini alhamdulillah layanannya luar biasa. Kami memastikan ketika para jamaah yang lain menyampaikan bahwa alhamdulillah layanan haji tahun ini sangat bagus. Di Bir Ali juga sangat bagus sebagai tempat penting, checkpoint untuk bisa melakukan ibadah umroh, ya kan? Karena mikot, tempat mikot di sini. Kami pastikan ternyata alhamdulillah ini teman-teman cukup solid, cukup bagus untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Nah, untuk menuju pelaksanaan puncak haji di Armusna nanti, ini harapannya teman-teman petugas yang ada di Bir Ali ini juga tempat-tempat yang lain menjaga kekompakan, menjaga semangat, menjaga tujuan utama kita, yakni apa? Memberikan excellent service kepada seluruh jamaah yang ada. Dan tentu ini tidak bisa dilakukan dengan baik ketika kita tidak memiliki karakter yang dibutuhkan. Karakter yang peduli terhadap jamaah, karakter yang mendahulukan prioritas utama, karakter yang di situ kita harus menempatkan yang terpenting itu nomor satu. Termasuk personality kita, sudah nggak saatnya kita untuk tidak solid, saling mencari nama, tapi mencari nama baik bersama-sama.
bahwa petugas ini sukses secara bersama-sama. Sekali lagi terima kasih, jaga kekompakan, jaga kesehatan, jaga etos kerja, profesionalisme, dan tentunya integritas. Bapak izin, saat ini kan pelayanan sudah dinilai cukup baik. Upaya apa yang dilakukan biar pelayanan ini bisa terjaga baik dan bahkan bisa meningkat lagi, Pak? Apa yang dilakukan, Pak? Nah, poin-poin penting yang perlu dijaga agar layanan ini tetap terjaga dengan baik, bahkan menjadi layanan yang lebih baik lagi. Ini saya dengar di Bir Ali ini ternyata juga menjadi benchmark dari negara lain. Ketika teman-teman di Bir Ali juga cukup solid gitu loh ya dalam melayani. Semuanya peduli terhadap jamaah ya kan, semuanya mendahulukan kepentingan jamaah. Selain tadi kami sampaikan para petugas juga tetap harus menjaga kesehatan. Nah, poin penting untuk bisa selalu terjaga layanan yang terbaik ini adalah satu, sering saya sampaikan be proaktif ya. Selalu proaktif menciptakan kondisi-kondisi yang biasa-biasa saja menjadi kondisi yang luar biasa. Menciptakan layanan yang biasa-biasa saja menjadi layanan yang terbaik untuk jamaah. Ini penting ya. Dan yang kedua adalah tadi dalam diskusi kita saya sampaikan jangan lupa untuk mengedepankan tujuan besar kita. Apa tujuan besar kita para petugas haji di sini adalah suksesnya ibadah haji di 2026 ini. Nah, itu harus terngiang dalam benak kita. Ini harus sukses. Untuk bisa sukses dibutuhkan soliditas tim. Untuk bisa sukses dibutuhkan mentality yang baik. Artinya apa? Kita semua teman-teman yang di Bir Ali ini punya mentality yang membawa organisasi, membawa para petugas ini petugas-petugas yang excellent. Petugas-petugas yang baik, memberikan layanan yang terbaik. Jangan lupa kalau dalam teorinya selalu jaga gergaji kita dengan baik adalah menjaga agar kita selalu sehat. Tidak mungkin memberikan layanan terbaik jika kita tidak sehat. Nah, Bapak izin, tadi sempat disebutkan petugas di Bir Ali ini menjadi benchmark atau percontohan bagi negara lain. Bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Nah, ini saya dengar info bahwa para petugas ya, teman-teman dari Kementerian Haji Saudi Arabia yang luar biasa mensupport kita, ya kan? Jadi Kerajaan Saudi yang luar biasa mensupport kita, menciptakan kondisi yang baik, bagus. Ini saya lihat ada kita memiliki tampilan yang luar biasa. Kita para petugas yang sangat care terhadap jamaah, yang peduli terhadap jamaah, ya, yang kelihatan jamaahnya yang lansia kita bantu tolong, kita peduli gitu loh ya, kita menjemput. Nah, ini adalah poin-poin penting yang harapannya tetap kita jaga. Yang mungkin negara lain menengok kita, wah bagus ya, atau bahkan ada penilaian dari sahabat-sahabat Kementerian Haji setempat ya, bahwa ini loh layanan yang terbaik mestinya, yang kita peduli, yang kita melayani jamaah dengan baik. Air Zam-Zam selalu diminati jemaah saat datang ke Masjidil Haram. Mereka bisa minum secara gratis sepuasnya. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Sofian Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Menjelang puncak haji, Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi dipadati jemaah, terutama saat akan tiba waktu sholat fardu. Saat tiba di depan Masjidil Haram, jemaah disambut jamuan air Zam-Zam. Mereka bisa meminum sepuasnya. Rasa lelah perjalanan dari terminal bus atau hotel terobati setelah meneguk air Zam-Zam ini. Ya, air Zam-Zam selalu tersedia di sudut-sudut Masjidil Haram. Ada petugas yang dengan ramah menawarkan air ini. Salah satunya adalah Sahil. Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai petugas penyaji air Zam-Zam di Masjidil Haram. Tak hanya ramah, laki-laki asal Pakistan ini juga fasih berbahasa Indonesia. Di Masjidil Haram, air yang berada di ember besar berwarna coklat muda ini asli air Zam-Zam. Ciri khas air Zam-Zam ada tulisan jelas terpampang di dekat tempatnya. Jemaah bisa mengambil sepuasnya. Iya, minum Zam-Zam, air bagus untuk. Iya. Sohid, nama Sohid. Saya kerja minum Zam-Zam. Iya. 5 tahun. 5 tahun kerja di sini minum Zam-Zam. Iya, minum Zam-Zam baru aja. Sehari berapa botol yang kita iya, botol bagikan? Boleh ya, sedikit banyak. Botol boleh ya. Minta pakai botol boleh? Botol ya, gel 88 boleh ya. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Iya, banyak-banyak ya. Air Zam-Zam memang selalu diminati jemaah. Tak jarang air ini dijadikan oleh-oleh sepulang haji. Semua jemaah yang ada di sini bisa memanfaatkan air Zam-Zam ini secara gratis sepuasnya, tapi tetap harus bijak dalam meminumnya.
Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Lebih dari 60.000 jemaah haji Indonesia telah digerakkan dari Madinah ke Mekah. Sebelum meninggalkan Madinah, jemaah diminta mempersiapkan diri jauh waktu sehingga tak terburu-buru guna memastikan tak ada barang yang tertinggal. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Jihan Novita yang tergabung dalam tim Media Center Haji 2026 dari Madinah, Arab Saudi. Pergerakan jemaah haji Indonesia gelombang 1 dari Madinah ke Mekah terus berlangsung. Lebih dari 60.000 jemaah telah diberangkatkan menuju ke Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Petugas haji terus mengimbau jemaah untuk mempersiapkan diri jauh waktu sebelum jadwal keberangkatan, sehingga jemaah tak terburu-buru dan dapat memastikan segala kebutuhan ibadah haji terpenuhi, mulai dari barang bawaan, mental, dan fisik. Pada saat ini kita sudah memberangkatkan lebih dari 50.000 jemaah, mulai dari tanggal 30 sampai dengan hari ini. Persiapannya setiap hari kami pengecekan jadwal, tentunya jadwal penerongan hari ini ada berapa penerongan, mulai dari penerongan jam 7 pagi sampai nanti jam 5 sore. Pada saat pemanggilan ketua kloter oleh Kasektor 2 hari sebelum biasanya sudah dihimbau, diingatkan berkali-kali, kami juga mengingatkan kepada jamaah. Guna memastikan tak ada barang yang tertinggal, jemaah mengantisipasinya dengan membuat list daftar barang bawaan. Untuk memulai rangkaian ibadah haji dari Madinah ke Mekah, kami mempersiapkan yang pertama stamina ya, jadi cukup istirahat, memastikan dehidrasi juga dipenuhi, banyak minum. Kemudian satu tips mungkin dari malam satu hari sebelumnya mungkin kita siapkan list apa-apa saja yang akan dibagi dalam koper-koper kita gitu. Jadi mungkin saat ini saya membawa koper yang harian untuk saya, mungkin akan dipakai untuk nanti melakukan tawaf, kemudian memastikan checklist yang tadi dipenuhi untuk agar tidak ada yang terlupa. Setelah jemaah turun ke lobi hotel, petugas haji melakukan penyisiran terlebih dahulu ke seluruh kamar jemaah. Ini dilakukan guna memastikan semua barang bawaan jemaah terbawa ke Mekah. Meninggalkan hotel, jemaah diangkut menggunakan bus menuju ke Mekah. Mereka akan mengambil mikot terlebih dahulu di Masjid Bir Ali sebelum meninggalkan Madinah. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali, tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki minyak di Jalan Sumusi Rawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan 18 orang masih terus diselidiki polisi. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, penyidik juga telah memeriksa pengelola otobus, kernet, serta penumpang yang selamat. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya unsur kelalaian. Hingga kini kecelakaan terus masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dapat kami sampaikan dan kami informasikan sampai saat ini proses penyelidikan sedang berjalan dan untuk hasil laboratorium forensik masih dalam berproses, sehingga saat ini secara detail belum bisa dapat kami sampaikan. Nanti untuk update lebih lanjut segera kami informasikan melalui konferensi. Demikian. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur 2 Palembang, sekitar pukul 19.30 Minggu 10 April 2026. Api cepat membesar dan merambat ke rumah warga, karena sebagian besar bangunan berbahan kayu. Warga panik menyelamatkan barang berharga sambil menunggu petugas pemadam tiba. Polisi menduga api pertama kali muncul dari salah satu rumah di bagian belakang permukiman dan diduga dipicu kebocoran gas dari kompor. Saat kobaran api membesar, terdengar ledakan dari arah lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Untuk
rumah yang terdampak kebakaran ada 9, 8 rumah terbakar dan 1 rumah kebakaran. Untuk dugaan penyebab kebakaran masalah api dari mana Pak? Untuk penyebab kebakaran awal diduga dari kompor dari dapur salah satu keluarga di belakang, kemudian karena angin kencang dan padatnya penduduk, kemudian rumah kayu sehingga api cepat menyebar. Kabar duka datang dari embarkasi Palembang. Seorang calon asal Haji 4 Lawang, Roswati Iding Sastrawijaya, meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju asrama haji Sumatera Selatan. Ketua PPIH embarkasi Palembang Muhammad Arkan Nur Wahidin membenarkan kabar tersebut usai menerima kedatangan kloter 14 Senin 11 Mei 2025. Almarhumah diketahui berangkat bersama suaminya dan sebelumnya dalam kondisi kurang sehat. Ia meninggal dunia sebelum tiba di asrama haji. Roswati tergabung dalam kloter 12 yang telah diberangkatkan pada Sabtu lalu. Hingga saat ini 5.698 jemaah dan 52 petugas dari 13 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu 15 jemaah tercatat batal berangkat dan 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit sambil menunggu keputusan keberangkatan tahun ini. Ya, sebenarnya jamaah itu masih di daerah asal, belum masuk asrama haji. Bahkan sebagian panitia nggak tahu kecuali ada berita itu yang kita dapatkan dari dari petugas daerah. Ya, yang meninggal istrinya, ya suaminya ya sehat. Tapi kemarin kita konfirmasi suaminya sepertinya nunda juga. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit. Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.